Kemenkes ungkap daerah luar Jawa alami krisis dokter spesialis. UMP 2026 akan dikeluarkan dalam bentuk PP baru. Kapolri pimpin renungan Satria Bayangkara di apel Kasatwil. Tim SAR lanjutkan pencarian dan evakuasi korban banjir dan longsor Kabupaten Tapanuli Tengah. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan tentu selain 5 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka Jakarta. Dari pantauan di lokasi, tampak Ratu Belanda mengenakan baju merah, langsung disambut Presiden Prabowo Subianto setibanya di halaman Istana Merdeka. Diiringi tari indang dari Sumatera Barat. Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab. Seperti diketahui, Ratu Maksima tiba di Indonesia pada Senin, 24 November 2025 malam. Kedatangannya untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di SMAN 14 Jakarta pada 25 November 2025. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan layanan pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa. Sehari setelah kembali dari KTT G20 di Johannesburg, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di SMA Negeri 14 Jakarta pada 25 November 2025. Kunjungan yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional ini menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan layanan pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa. Dalam kunjungannya, Wapres disambut para guru, meninjau kelas serta memeriksa menu MBG seperti nasi kuning, lauk berprotein, sayuran, dan buah. Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengapresiasi para guru atas dedikasi mereka. Pemerintah berharap program MBG meningkatkan konsentrasi, kesehatan dan prestasi siswa, serta memperkuat kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan keluarga dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia secara resmi membuka kegiatan magang nasional gelombang kedua dengan peserta mencapai 62.000 orang. Kegiatan magang nasional gelombang kedua resmi dibuka di kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Rabu siang. Hadir dalam pembukaan sejumlah Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Yasir Ly, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, hingga Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari. Tercatat ada 62.000 peserta magang yang diterima di berbagai perusahaan, lembaga dan kementerian pada gelombang kedua ini. Sehingga jika digabungkan pada gelombang pertama, total peserta yang telah mengikuti program magang nasional mencapai 80.000 orang. Selanjutnya, pemerintah pun telah membuka pendaftaran magang nasional gelombang ketiga yang akan mulai berlangsung pada bulan Desember mendatang. Pagi hari ini kita melaksanakan kick-off magang nasional lulusan perguruan tinggi batch kedua, dan pada batch kedua seperti yang disampaikan oleh PIC Program Magang Kemenaker Prof. Anwar Sanusi tadi, kita alhamdulillah sudah menetapkan lebih kurang 62.000 serta magang batch kedua
dan ditambah dengan batch pertama kemarin sekitar hampir 15.000. Artinya untuk target 100.000 kita masih ada kuota, dan sekaligus ini saya laporkan ke Pak Menko bahwa hari kemarin kita sudah membuka batch ketiga ya, dengan jadwal mulai dari pendaftaran lowongan dari perusahaan, instansi pemerintah, lembaga sampai pertengahan minggu depan. Kemudian selanjutnya tahapannya adalah para calon peserta magang memilih, dan sesudah itu seleksi, dan insya Allah batch ketiga kita harapkan bisa mulai tanggal 15 Desember 2025. Magang Nasional merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi para lulusan baru dari berbagai kampus dan universitas. Tujuannya untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata, mengasah berbagai soft skill para peserta magang. Para peserta magang nasional juga akan mendapatkan berbagai manfaat selama menjalankan 6 bulan proses magang di berbagai perusahaan, lembaga, hingga kementerian. Di antaranya uang saku, hingga perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu petang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Kampung Nelayan merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Progres Kampung Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih yang kami laporkan ke Bapak gitu. Apa aja progres? Sekarang udah sampai mana, Pak? Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45%. Dari 165 sudah dibangun, yang sisanya nanti akan dilanjut di periode yang akan datang. Trenggono menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo. Sebagai informasi, program unggulan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia melaporkan percepatan program energi baru terbarukan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melaporkan percepatan program energi baru terbarukan atau EBT, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya tiap desa hingga transisi energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu petang. Program 1 Desa 1 Megawatt merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk mendukung kebutuhan listrik koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Inisiatif ini bertujuan untuk menghadirkan listrik bersih dan terjangkau ke seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah terpencil yang selama ini kesulitan akses energi. Pembahasan teknis proyek PLTS tiap desa telah mencapai tahap akhir, khususnya mengenai skema pelaksanaan dan pembiayaan yang akan digunakan. Pemerintah menargetkan agar program ini dapat segera terrealisasi sebagai bagian integral dari transformasi energi nasional menuju kemandirian dan keberlanjutan energi di Indonesia. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa sedang merancang desain besar untuk pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt secara bertahap. Tadi saya mendampingi Bapak Presiden, kami kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan 1 desa 1 megawatt. Dan alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaan. Pembangunan PLTS ini tidak hanya akan menerangi desa-desa, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri energi dan ramah lingkungan sejalan dengan komitmen global. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniaga meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat langsung melakukan peninjauan terhadap 4 rumah sakit di Jayapura, Papua yang sempat menolak ibu hamil sehingga meninggal dunia.
Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago mengaku telah mendapatkan informasi perihal meninggalnya seorang ibu hamil bersama kandungannya usai ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Irma meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan peninjauan secara langsung terhadap 4 rumah sakit tersebut. Dirinya menegaskan jika 4 rumah sakit dinyatakan menolak pasien akibat perihal pembayaran, maka ia meminta Kemenkes untuk dapat memberikan sanksi atau punishment. Pasalnya, setiap hak mendapatkan penanganan kesehatan pasien telah diatur dalam undang-undang. Iya, pertama ketika saya mendapatkan informasi dari aktivis Papua terkait masalah ini, saya sudah langsung menyampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan melalui Irjen, dan Irjen sudah menanggapi akan melakukan sidak khusus ke Papua. Itu yang pertama sebelum Presiden menyampaikan pendapat Presiden untuk bisa khusus ya menangani kasus ini. Jadi kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk datang mengecek langsung. Nah, saya pribadi sudah bicara dengan Bu Irjen, Ibu Sri Utami, Bu Utami, untuk bisa memberikan punishment, ya, memberikan punishment tegas kepada rumah sakit yang menolak ini, gitu ya. Karena apa? Sebetulnya kan di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas ya bahwa hak hidup, hak mendapatkan perawatan kesehatan ya, dari pemerintah, dari negara itu sudah jelas di konstitusi kita. Bahkan pemerintah dan DPR sudah menganggarkan 20% dari APBN untuk kesehatan. Artinya nggak ada yang boleh rumah sakit menolak rakyat Indonesia untuk berobat. Ada atau tidak ada kartu BPJS, ya mereka harus tetap dilayani, mereka harus tetap difasilitasi, nggak boleh ditolak. Dari Jakarta, Farizal Davarizkano, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menegaskan bahwa fasilitas kesehatan terutama milik pemerintah tidak boleh mempertanyakan pembiayaan, khususnya untuk masyarakat miskin. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis seorang ibu hamil di Papua yang meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit. Ia menyebut peristiwa tersebut bentuk kelalaian serius dalam pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Irma menilai tidak seharusnya rumah sakit pemerintah mempertanyakan sumber pembiayaan ketika ada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Rumah sakit wajib memberikan layanan terlebih dahulu tanpa menolak pasien hanya karena tidak memiliki kartu jaminan, karena Pemda akan bertanggung jawab. Irma pun mencontohkan jika ada pasien yang berlatar belakang kurang mampu, pihak rumah sakit tetap harus melayani terlebih jika sudah darurat. Dirinya juga menegaskan jika rumah sakit khawatir akan biaya penanganan pasien kurang mampu, Komisi 9 DPR siap akan menanggung biaya tersebut. Baginya pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, bukan sekedar janji politik saat pemilu. Jadi begini, rumah sakit di seluruh Indonesia, apalagi kalau dia rumah sakit pemerintah, nggak harusnya bicara ini uangnya dari mana, nggak boleh seperti itu ya. Kalau dia rumah sakit pemerintah, kalau dia rumah sakit swasta, kan ada Pemda yang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada orang miskin datang ke rumah sakit, dia tidak punya kartu apapun, dia harus dirawat. Dan kalau memang Pemda nggak bisa, rumah sakit ini tetap harus meminta bayaran, tagihkan ke Komisi 9, itu penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh dong ya, Komisi 9 harus memberikan kontrol ya kepada rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Masa iya Pemda abai dengan masyarakatnya sendiri? Ya hanya pada saat pemilu mau ambil suara, mau minta dukungan, tapi ketika masyarakatnya membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka abai. Dari Jakarta, Fani Dava, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan mengungkap Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan, yakni dokter gigi hingga dokter spesialis, mulai dari puskesmas hingga RSUD. Hal itu disampaikan Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti dalam konferensi pers hasil investigasi penolakan pasien darurat di Papua. Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti mengungkapkan bahwa banyak rumah sakit di Papua masih mengandalkan dokter kontrak, khususnya spesialis obgyn dan anestesi. Yuli menyampaikan ketidaktersediaan putra-putri daerah membuat tenaga medis sering berkurang saat cuti Natal. Yuli menegaskan kondisi ini beresiko meninggalkan rumah sakit tanpa dokter spesialis saat terjadi kasus darurat, terutama untuk layanan anestesi dan bedah obgyn.
Yuli juga menyampaikan setiap rumah sakit idealnya memiliki sedikitnya 7 dokter spesialis dasar, meliputi penyakit dalam, obgyn, anestesi, bedah, patologi klinik, radiologi, dan spesialis lainnya yang mendukung layanan kritis. Kalau obgyn masih tersebar, rata-rata bukan pegawai tetap di Papua, kontrak, ya, kontrak rata-rata dan rata-rata bukan putra-putri daerah, kebanyakan sehingga banyak ini biasanya ya, kalau di Papua kalau udah mau menjelang Natal dokternya pada cuti nih, gitulah. Terutama kita ini udah antisipasi dan sudah kemarin kita juga katakan bahwa hati-hati kalau keadaan emergensi khususnya anestesi, even itu bedah, even itu obgyn ya, harus ada yang stay di rumah sakit tersebut. Karena ini adalah 7 spesialis dasar yang diperlukan. Rata-rata di rumah sakit khususnya Papua itu tidak ada gitu. Itu tidak ada. Jadi minimal sekali untuk 7 spesialis dasar. Penyakit dalam, obgyn, anestesi, kemudian bedah, kemudian patologi klinik, radiologi. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan seperti ini seharusnya mari para pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang 3T ya, terpencil, pedalaman dan kepulauan, kirimkan putra-putri daerah terbaik untuk mengikuti yang tadi by hospital base event nanti atau adik-adik yang nanti dapat beasiswa juga, dapat juga biaya bantuan hidup dan lain-lain. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut pihaknya kini tengah menyusun peraturan menteri atau permen untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut maraknya kasus bullying di sekolah yang membuat nyawa sampai melayang. Pemerintah kini mengambil langkah tegas untuk meminimalisir perihal maraknya kasus bullying yang kerap terjadi di sekolah, bahkan membuat nyawa melayang. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kini tengah menyusun peraturan menteri untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan aman. Aturan tersebut nantinya ditargetkan bakal diharmonisasi pada bulan Desember mendatang. Selain itu, sebelum menyusun peraturan, menteri itu juga telah melibatkan diskusi publik. Sudah ada diskusi, teman-teman wartawan kan diundang juga, sudah kan? Nanti kita targetkan pada bulan Desember itu sudah ada harmonisasi. Jadi sudah berjalan penyusunannya. Sudah ada diskusi publik. Kita juga undang teman-teman wartawan, kita juga undang murid untuk ikut menyusun, undang dinas pendidikan, undang guru. Jadi semua pihak kita libatkan dalam penyusunan rancangan peraturan menteri tentang namanya itu membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh secara resmi melantik pejabat struktural sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan percepatan transformasi layanan haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh resmi melantik pejabat struktural sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan percepatan transformasi layanan haji dan umroh. Pelantikan berlangsung di Kementerian Haji dan Umroh, Jakarta Pusat yang dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Adapun pejabat struktural tersebut yakni Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3 hingga Eselon 4, serta dilanjutkan nantinya untuk kloter kedua yang akan diisi khususnya di provinsi maupun kabupaten. Teman-teman media sekalian, alhamdulillah setelah melalui waktu yang panjang, kami yang memulai Badan Penyelenggara Haji dengan 2 orang, saya Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bang Daniel sebagai Wakil Kepala Badan Haji. Setelah proses setahun, alhamdulillah hari ini kita sudah menjadi Kementerian Haji dan hari ini kita melantik sejumlah pejabat Eselon 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah pelantikan kloter pertama. Nanti akan disusul dengan pelantikan berikutnya, termasuk dengan pelantikan untuk pejabat-pejabat vertikal di provinsi maupun kota dan kabupaten. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman media, dukungan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita mampu dan siap
mengemban amanah yang cukup berat, amanah menjalankan bersamai para tamu-tamu Allah, berangkat ke tanah suci, berangkat sehat, menjalankan ibadah dengan sehat, pulang pun dengan sehat, dan menjadi haji yang mabrur. Dengan adanya pelantikan struktural para pejabat ini, diharapkan dapat menjalankan amanah dengan para jemaah umroh dan haji. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. TNI kerahkan 3.650 personil untuk misi perdamaian di Gaza. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 3 tersangka dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Salah satunya yakni Ira Puspadewi. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT SDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan juga Pelayanan SDP Yusuf Hadi, serta ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan SDP Muhammad Adi Caksono. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dasko mengatakan rehabilitasi diawali setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Setelah itu DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi CS. Perlu diketahui 3 mantan dirut PT ASDP divonis 4 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Seusai masing-masingnya divonis penjara, Ira Puspadewi meminta perlindungan dari Presiden Prabowo Subianto karena mengaku tidak ada motif korupsi, melainkan murni menguatkan operasional SDP di wilayah-wilayah 3T. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara usai Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. KPK menghormati keputusan yang diberikan oleh Presiden dan segera menindaklanjuti instruksi tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan keputusan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi. PLT Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan lembaganya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto. Asep mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat rehabilitasi dari pemerintah.
Setelah diterima, lembaga anti rasuah akan memproses administrasi untuk mengeluarkan ketiga orang tersebut dari rumah tahanan. Kemungkinan Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan juga Heri Muhammad Adi Caksono dikeluarkan dari rutan hari ini pada Rabu 26 November 2025. Meski demikian, Asep menegaskan bahwa penyidikan hingga penuntutan perkara SDP sebelumnya telah diuji melalui pra-peradilan dan juga persidangan. Tak hanya lulus uji formil, pembuktian materi di persidangan juga telah terpenuhi. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pada 20 November 2025. Adapun Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara, sedangkan Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono dijatuhi pidana masing-masing 4 tahun penjara. Terkait dengan pengertian rehabilitasi lanjut Asep, Biro Hukum akan melakukan eksaminasi terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK. Tentunya KPK menghormati keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak prerogatif dari Presiden kepada 3 direksi PT ASDP tersebut. Dan kami sampai saat ini sekaligus juga menjawab Mas Fadil, masih menunggu surat keputusannya. Kalau berkaca kepada penanganan perkara atau pemberian waktu itu ke Pak HK itu amnesti ke Pak HK itu sekitar pukul 8 atau 9 itu dari Kementerian Hukum membawakan surat keputusannya kepada kami. Setelah itu malam ini juga. Sementara itu, kuasa hukum Ira Puspadewi, Susilo Ari Wibowo, mengatakan bahwa Ira sangat senang ketika mengetahui kabar keputusan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Ira pun mengaku tidak mengira akan menerima kebijakan dari Presiden. Udah ketemu. Terus ininya tanggapannya tadi? Ya senang lah. Terima kasih, alhamdulillah. Nggak ada ekspektasi dia bayangan tiba-tiba dapat kayak gitu? Enggak ada bayangan. Bayangnya doa. Dia tahu persisnya kapan? Kemarin atau semalam? Atau ini? Sejak diumumkan, ketika itu dia lagi di TV gitu? Habis buka puasa katanya. Terus dia lihat itu. Aku duluan ya. Ini Bang mau ke C1 mau Pak Adi, berarti Pak Adi langsung keluar Bang? Ke hari Mek. Enggak lah, belum nunggu surat dari sini. Nunggu semua berarti ya Bang? Ya. Oke. Diketahui Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pada 20 November 2025. Adapun Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara, sedangkan Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono dijatuhi pidana masing-masing 4 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan mekanisme pemberian rehabilitasi kepada 3 ex-direktur utama PT ASDP merupakan hasil kajian panjang pemerintah setelah menerima beragam aspirasi publik terkait proses hukum yang sedang berjalan sejak Juli 2024. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi kepada 3 mantan Direktur Utama PT ASDP, salah satunya Ira Puspadewi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemberian rehabilitasi tersebut merupakan hasil kajian panjang setelah pemerintah menerima aspirasi publik melalui DPR. Setelah itu rekomendasi rehabilitasi dibahas dalam rapat terbatas sehingga membuahkan hasil, dan Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 mantan Direktur Utama PT ASDP. Yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi, termasuk dari pakar-pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono berdasarkan permohonan dari
Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada tim pendamping keluarga dan penyuluh KB sekaligus menyampaikan rencana bantuan motor untuk mempermudah tugas mereka. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 25 November 2025. Wihaji menyampaikan peran 597.898 tim pendamping keluarga dalam mendukung program MPK bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita non-PAUD, di mana 42.163 TPK telah menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan edukasi bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh TPK dan penyuluh atas dedikasi mereka dalam mendistribusikan program MPK langsung ke rumah keluarga penerima manfaat. Pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih sekaligus alhamdulillah saya telah menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kegiatan yang berkenaan dengan kementerian kita, yaitu Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN yang tadi juga didamping oleh Pak Seskap. Kemudian yang kedua, perlu saya informasikan bahwa saya melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan TPK. Apa itu? Tim pendamping keluarga. Di Indonesia ada 597.898 tim pendamping keluarga yang selama ini mensupport kegiatan bersama BGN yang berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Dari 597 ribuan per hari ini sudah ada 42.163 tim pendamping keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Yang ketiga, saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan program-program keluarga berencana. Beliau memerintahkan kepada saya sebagai pembantu Presiden untuk terus memberikan edukasi karena perkembangan begitu cepat, yaitu kepada penyuluh-penyuluh yang hari ini butuh diedukasi lagi, nanti yang akan mengedukasi ke masyarakat keluarga. Tapi butuh juga para penyuluh-penyuluh itu untuk terus dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang program-program Kemendukbangga atas perintah Bapak Presiden. Kemudian yang keempat, Bapak Presiden sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada para TPK se-Indonesia, tim pendamping keluarga yang sudah mendistribusikan MBG ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Tentu ini terus dilanjutkan dan bahkan Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Sebagai dukungan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian motor untuk mempermudah tugas penyuluh KB dan PLKB. Wihaji menambahkan bahwa transformasi BKKBN menjadi kementerian semakin memotivasi jajaran untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus menyampaikan kembali apresiasi Presiden kepada para penyuluh dan juga TPK di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
Presiden memberikan arahan terkait kesejahteraan atlet, peluang karir, dan pembangunan pusat olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 25 November untuk melaporkan sejumlah rencana terkait pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan 3 arahan utama, antara lain memastikan kesejahteraan atlet menjadi prioritas melalui beasiswa LPDP, membuka peluang karir bagi atlet berprestasi di sektor pelayanan publik, serta meninjau ulang skema bonus untuk atlet SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan payung hukum baru yang menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade dengan SEA Games dan juga Asian Games sebagai target jangka menengah. Ia juga menginstruksikan pembangunan pusat olahraga nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, dan layanan kesehatan terbaik agar atlet muda tetap mendapatkan pendidikan sambil menjalani latihan intensif. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Lalu Bapak Presiden juga sudah memutuskan nanti ada payung hukumnya. Kita akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju Olimpiade, di mana SEA Games dan Asian Games sebagai bagian sasaran antara. Jadi semua seperti yang disampaikan tadi kepada saya dan saya juga sudah sampaikan ke semua cabur bahwa kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi, tapi benar-benar para tentu semua ada targetnya. Ya, untuk cabur-cabur yang mengirimkan atlet seperti yang kita lakukan sekarang di SEA Games ataupun nanti Asian Games dan tentu Olimpiade. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Kita negara besar, selama ini kita terlewatkan dengan banyak-banyak negara Asia Tenggara. Nah, kita harus mulai membangun. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Jadi para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya. Nah, ini beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi. Dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Menpora Erick Thohir menambahkan pemerintah telah menyiapkan lahan luas sekitar 300 hektar untuk pembangunan pusat olahraga ini meski lokasi pastinya masih dalam proses administrasi. Presiden Prabowo Subianto berharap langkah ini memperkuat ekosistem pembinaan olahraga nasional dan meningkatkan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee berjanji akan mengumumkan upah minimum provinsi 2026 sebelum 31 Desember 2025. Pasalnya, besaran UMP tersebut sudah harus diterapkan per Januari 2026. Menjelang akhir tahun, pemerintah sudah harus segera mengumpulkan besaran upah minimum yang akan berlaku untuk tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun aturan dan skema baru dalam bentuk peraturan presiden atau PP yang bertujuan untuk menemukan formulasi yang paling tepat dan kondisi saat ini.
Menurutnya skema UMP tidak akan lagi mengikuti peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menaker menyebut pemerintah tak lagi berpatokan dengan angka, namun bagaimana formulasi ini nantinya menjadi pedoman bagi setiap daerah untuk menentukan besaran upah minimum sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Karena PP 51 tahun 2023 tak lagi berlaku lagi karena dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemerintah tak perlu mengikuti kewajiban mengumumkan upah pada 21 November 2025. Kepastiannya kita tunggu ya. Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2026. Jadi untuk diterapkan bulan Januari. Jadi sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru sehingga tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama gitu ya. Jadi ini memang kita ingin PP ini benar-benar siap dan tentu ini kita tidak bisa patok targetnya kapan, tapi kita berharap ya koordinasi lintas kementerian dengan stakeholder ini beres ya tentu sesegera mungkin. Yasserli berharap aturan baru ini nantinya bisa menjadi titik tengah bagi pekerja dan pengusaha. Karenanya prosesnya memang cukup panjang untuk menemukan irama tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Maraknya aksi demo buruh menolak penetapan upah minimum provinsi 2026 hingga ancaman pemogokan kerja oleh para serikat buruh. Menurut pengamat Dr. John N. Palinggi, penetapan UMP harus diserahkan ke gubernur, bukan ditetapkan secara nasional. Menurut pengamat Dr. John N. Palinggi, kondisi ekonomi setiap daerah berbeda. Karena itu, penetapan UMP tidak boleh diseragamkan secara nasional. Ia menegaskan memaksa semua daerah menyamakan upah adalah mematikan pengusaha kecil menengah. Selalu seperti tidak selesai. Padahal ini kalau bukan soal apa-apa. Niat baik aja, duduk aja ndak sampai 1 jam selesai ini pengupahan. Ya, jadi bagaimana caranya? Serahkan ke provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, biarlah dia lihat. Karena apa? Tidak semua wilayah ini makmur. Tidak semua pengusaha itu sudah memiliki satu keuntungan besar. Pengusaha kecil, menengah, besar dan sangat besar. Tidak bisa sangat besar dan besar disamakan dengan menengah. Itu namanya kalau ada pembinaan dan perlindungan buruh dan tenaga kerja, maka ada pembinaan perlindungan pengusaha. Jangan samakan. Ya, misalnya menetapkan Jakarta 5,4, semua ke sana sama. Tidak bisa. Yang tahu itu adalah Dewan Pengupahan Provinsi. Serahkan ke sana biar yang menentukan, karena indikator yang paling nampak 720 triliun kita transfer dari pusat transfer ke daerah untuk membantu daerah-daerah otonom yang tidak otonom, tidak layak ekonomi. PAD-nya di bawah 50 dan di bawah 100 miliar, bagaimana mengembangkan? Tetap mengharap bantuan pusat. Ya, jadi polarisasi, jangan terpolarisasi, terpengaruh pada hal-hal seperti ini. Sudah saatnya kita berubah lebih baik ke depan sebagai bangsa yang independen, yang mau membangun negara sama dengan tujuan yang dia sedang ikrarkan oleh Bapak Presiden. Menutup pernyataannya, John meminta semua pihak berhenti mendorong Presiden untuk turun langsung menangani polemik upah. Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi ajakan demo. John menegaskan bahwa suara kerasnya lahir dari kecintaan terhadap negara dan kepedulian terhadap para pekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa. Untuk mengisi komposit pasukan perdamaian di Gaza, TNI Angkatan Udara memastikan diri akan mengerahkan sebanyak 3.000 lebih personel. Memastikan ada 3.650 total personel TNI Angkatan Udara yang akan tergabung ke dalam komposit pasukan perdamaian di Gaza asal Indonesia. Sementara itu dari TNI Angkatan Darat menjadi penyumbang terbanyak dengan total 12.000 personel atau sekitar 60% dari kuota, serta TNI Angkatan Laut sebanyak 5.000 prajurit. Seluruh pengerahan personel ini dipersiapkan dengan matang, serta terintegrasi satu sama lain guna menyelaraskan langkah satu komando dan kebijakan di lapangan.
Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Muda TNI Palito Sitorus. Sekitar 3.660 orang. Nanti kita akan bergabung dengan pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, yang komposit lah di sana. Jadi kita bergabung, nanti masalah kebutuhan pesawatnya kita sesuaikan dengan pemberangkatannya. Kan begitu. Tidak semua juga kita berangkatkan semua ke sana, tapi disesuaikan dengan berapa personel yang akan diberangkatkan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Murid Manokwari ucapkan terima kasih untuk gurunya di Hari Guru Nasional 2025. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin renungan nilai-nilai Satria Bayangkara, sebuah prosesi sakral dalam rangkaian apel Kasatwil 2025. Kegiatan yang digelar di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri Cikeas. Dalam suasana khidmat yang dipenuhi ribuan obor, renungan nilai-nilai Kesatria Bayangkara digelar dengan khidmat di Kabupaten Bogor. Seluruh peserta dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga Kapolres se-Indonesia membentuk 5 lingkaran besar mengelilingi api unggun utama. Formasi lingkaran itu melambangkan solidaritas jajaran Polri dalam menjaga integritas dan komitmen pelayanan publik. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin pembacaan Ikrar Kesatria Bayangkara yang diucapkan secara serentak oleh seluruh peserta. Ikrar ini menegaskan tekad Polri untuk memperkuat transformasi menuju institusi yang melindungi, melayani, mengayomi, serta dipercaya masyarakat. Rangkaian renungan nilai-nilai Kesatria Bayangkara menegaskan kesiapan Polri untuk membangun institusi yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria melaporkan kepada Presiden Prabowo memberikan arahan strategis terkait hilirisasi inovasi, swasembada pangan, serta penguatan industri dan alutsista nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria bersama Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan laporan awal mengenai penataan ulang organisasi sekaligus menerima arahan Presiden terkait dengan penguatan peran BRIN dalam mendukung program prioritas nasional. Presiden Prabowo juga kembali menegaskan posisi BRIN sebagai penggerak utama riset dan inovasi Indonesia. Arief menjelaskan bahwa Presiden meminta percepatan hilirisasi inovasi melalui kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian, lembaga, serta mitra seperti Danantara dan Agrinas. Prabowo memberikan arahan khusus mengenai penguatan kemitraan BRIN Agrinas dan menekankan pentingnya memperluas upaya swasembada pangan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BRIN akan membentuk pusat penelitian baru untuk mendukung peningkatan produksi protein nasional. Tadi Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini, dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi. Oleh karena itu, kami tadi juga melaporkan bahwa target untuk percepatan hilirisasi ini akan terus kita lakukan, khususnya bagaimana hilirisasi inovasi ini tidak hanya di pusat. Tentu dengan kementerian kita akan melakukan berbagai langkah sinergi, kemudian juga dengan Danantara, begitu pula dengan Agrinas. Tadi beliau berpesan, Agrinas merupakan partner yang harus terus digandeng oleh BRIN. Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan, karena bagi Pak Presiden masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan, dan ini saya kira
momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan BRIN untuk mendorong perkembangan industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen dan juga sepatu, sekaligus memperkuat kemandirian di sektor elektronik. Arief juga melaporkan sejumlah inovasi alutsista serta rencana kerjasama yang diperluas dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan industri otomotif. Ia menilai arahan dari Presiden Prabowo Subianto membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto memimpin penanaman serentak di 32 provinsi. Penanaman ini bertempat di Taman Nasional Gunung Merapi di Desa Dukun, Kabupaten Magelang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto memimpin penanaman serentak di 32 provinsi bertempat di Taman Nasional Gunung Merapi. Ia juga menjelaskan 25 November 2025 serentak seluruh Indonesia menanam bibit pohon seluas 2.026 hektar dengan total bibit sejumlah 890.400 batang pada lokasi penanaman di Taman Nasional Gunung Merapi. Luas penanaman yang juga sekitar 50 hektar dengan jumlah bibit 33.000 batang dengan jenis antara lain pulai, nyamplung, duet, pronojiwa, ficus, salem, dan aren yang merupakan bibit-bibit atau tanaman endemik. Penanaman hari ini sekali lagi merupakan bagian dari peringatan Hari Penanaman Pohon Indonesia, bertempat di satu lokasi yang sangat indah, namun kita lihat ada beberapa penambangan liar yang sudah dilakukan, dan oleh karena itu kami dari Direktorat Gakum terutama sedang getol-getolnya bersama dengan apa lain untuk melakukan penegakan hukum. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya juga bagian dari kick-off melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto ketika di UN General Assembly di New York. Pak Presiden sudah mengikrarkan diri Indonesia di depan dunia untuk menanam 12 juta degraded land atau lahan kritis. Dan oleh karena itu kami sekarang sedang menyusun skema bagaimana kemudian 12 juta hektar itu dalam kurun waktu tertentu ke depan ini akan kita tanam secara bersama-sama. Di 31 provinsi kita melakukan penanaman secara serentak, bibit kita bagikan kepada masyarakat. Namun tentu yang penting tidak hanya menanam, tapi menjaga dan merawat apa yang kita tanam. Langkah rehabilitasi ini sekaligus meneguhkan komitmen Presiden Prabowo Subianto di Forum PBB mengenai percepatan pemulihan 12 juta hektar hutan dan lahan yang terdegradasi. Ia juga menegaskan kegiatan ini bukan hanya penanaman, tetapi bagian dari strategis nasional untuk menghadapi perubahan iklim dan juga memperkuat ketahanan pangan, energi, serta air. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menekankan pentingnya penanaman serentak sejalan dengan Astacita kedua Presiden Prabowo. Rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, dan juga pemulihan ekosistem menjadi basis penguatan ketahanan pangan, energi, dan air serta peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementerian Kehutanan, saya menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif ini. Kegiatan hari ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah manifestasi nyata dari komitmen negara untuk memulihkan ekosistem dan mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi mendatang. Ia mengatakan siap mendukung Kementerian Kehutanan dalam melestarikan hutan dan alam Indonesia. Ia menuturkan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, gelar tersebut merupakan tanggung jawab yang besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, armada Pasifik Rusia kembali memperlihatkan kapabilitas militernya di Samudra Hindia. Latihan artileri digelar dengan sejumlah kapal perang terlibat, termasuk frigat dan korvet andalan mereka. Kru kapal perang armada Pasifik Rusia menggelar latihan artileri di perairan Samudra Hindia pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video menunjukkan frigat Marshal Shaposhnikov, korvet Gremyashich, dan kapal tanker Boris Butoma melepaskan tembakan dari instalasi A-190 dan AK-630M. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, para pelaut melatih unsur taktis perang laut melawan kekuatan permukaan yang merepresentasikan musuh, serta menyelesaikan beragam tugas latihan tempur sebagai bagian dari agenda latihan. Tak hanya itu, kru kapal juga melakukan latihan mencari dan mengawal target bawah air, serta menghadang serangan kapal tanpa awak dan serangan udara tanpa awak atau UAV. Latihan ini menunjukkan upaya Rusia untuk mempertajam kemampuan tempur dan kesiapsiagaan angkatan lautnya di wilayah Samudra Hindia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita ke Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, yaitu perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah ditemukan 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Kementerian Pertanian mengungkap kasus beras 250 ton masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal. Dan kejadian ini terjadi di Sabang Aceh pada Minggu 23 November 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bergerak cepat usai menerima laporan, berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan juga Pangdam untuk menghentikan aktivitas serta menelusuri pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Mentan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mentan juga menegaskan impor diduga telah direncanakan tanpa persetujuan pemerintah, sementara Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena stok nasional mencukupi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mendorong pekerja informal untuk naik kelas melalui skema pemberdayaan yang terintegrasi. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka 5% atau dalam kondisi stabil. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang belum terdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama pekerja informal. Selain itu, Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya perencanaan karir dan juga pendidikan sejak dini, termasuk integrasi antara pendidikan menengah, skema pembiayaan dan juga kebutuhan dunia kerja. Menurutnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan strategis untuk mengangkat posisi pekerja informal agar memiliki kompetensi dan juga keterampilan yang memadai menuju pekerjaan formal. Beberapa waktu yang lalu kita diundang Indef melonsing sebuah strategi baru ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi kita yang 5% stabil ini sudah berpuluh tahun. Pertumbuhan ini memang stabil dan dampak positif bagi ekonomi nasional. Tapi secara mikro pertumbuhan ekonomi ini tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan kita. Banyak pekerja kita di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya. Saatnya kita dorong naik kelas menjadi pekerja formal. Di Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Cenasir menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekonomi global usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Cenasir dalam konferensi pers daring usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan menegaskan bahwa Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penting dalam ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memainkan peran strategis sebagai negara berkembang yang memperjuangkan kepentingan Global South, sekaligus menjadi mitra penting bagi negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. KTT G20 yang berlangsung pada 22 November menegaskan semakin sentralnya peran negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Armanata menyoroti bahwa 3 tahun terakhir, kepemimpinan G20 dipegang oleh negara berkembang. Indonesia pada tahun 2022, India 2023, dan Afrika Selatan 2025. Sehingga suara Global South semakin terdengar. Dokumen Leaders Declaration kali ini memuat isu-isu krusial seperti tekanan utang, kenaikan suku bunga, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan pasca pandemi, menunjukkan bahwa negara berkembang kini menjadi co-driver dalam pembuatan kebijakan ekonomi dunia. Bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari Global South. Dan dengan ini menunjukkan bahwa Global South tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-driver, bahkan juga menjadi penentu
Hal ini bisa dilihat dari hasil Leaders Declaration yang disepakati, yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Seperti halnya terkait dengan penanganan hutang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial international system, itu juga menjadi perhatian. Nah, selanjutnya juga yang menjadi penting di sini bahwa salah satu langkah yang diambil oleh oleh Presiden G20, Ketua G20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu Ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan. Selain membahas isu prioritas negara berkembang, G20 juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perannya sejak krisis ekonomi 2008. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan forum tetap relevan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan meningkatkan efektivitasnya sebagai platform kerjasama internasional yang memberikan dampak nyata bagi seluruh anggotanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR menyoroti maraknya kasus penculikan anak-anak yang sempat menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR Saan Mustopha meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menangani kasus tersebut. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopha meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Festival Sekolah Khusus 2025 di lapangan upacara kantor Gubernur Banten Kota Serang pada 26 November 2025. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan pendidikan inklusif merupakan upaya menghadirkan keadilan bagi seluruh warga Banten tanpa terkecuali. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memperkuat kebijakan serta penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh wilayah sebagai fondasi dalam menciptakan masa depan pendidikan yang lebih merata. Alhamdulillah tadi tampil banyak anak-anak yang punya kelebihan, anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang menunjukkan kepercayaan dirinya bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Sehingga anak-anak ini menunjukkan kepercayaan dirinya, keyakinannya, dan menunjukkan ke kita agar kita semua bermotivasi untuk menjadikan Banten sebagai ramah disabilitas. Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Festival Sekolah Khusus Provinsi Banten tahun 2025 yang menampilkan berbagai kreasi dan seni anak berkebutuhan khusus, mulai dari fashion show, tarian, atraksi pencaksilat, melukis, pembacaan puisi, parade kontingen kabupaten dan kota, hingga stand sekolah khusus dari berbagai daerah. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan yang adil, aman, dan bermartabat, termasuk bagi peserta didik sekolah khusus.
khusus. Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut memberikan apresiasi kepada para guru sekolah khusus yang telah mendedikasikan diri, mendampingi dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Guru Nasional di SMA N1 Manokwari, Papua Barat diisi dengan ungkapan terima kasih dari para murid untuk guru mereka. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq memimpin langsung upacara dan menyampaikan pesan mendalam tentang peran profesi guru dalam pendidikan. Upacara Hari Guru Nasional di SMA Negeri 1 Manokwari, Papua Barat pagi tadi digelar dengan penuh khidmat. Para peserta hadir mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia yang menambahkan kehikmatan peringatan Hari Guru. Wamendikdasmen Fajar Rizal Ulhaq yang bertindak sebagai pemimpin upacara menyampaikan bahwa guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Dalam pidatonya, Wamen Fajar menegaskan peran profesi guru untuk mencerdaskan, membangun nalar kritis, menumbuhkan hati yang jernih, serta akhlak mulia. Ia juga mengajak para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan semangat mengabdi mencerdaskan bangsa. Masih dalam suasana peringatan Hari Guru, para murid di Manokwari menyampaikan ungkapan hati mereka. Mereka mengucapkan terima kasih kepada para guru yang hadir menjadi sosok penerang di tengah kehidupan mereka. Terima kasih guru, tanpa guru saya tidak bisa menulis, tanpa guru saya tidak bisa membaca, tak ada jasa yang dapat saya balaskan. Terima kasih untuk jasamu yang telah membimbing dan mengajar saya selama ini. Terima kasih. Saya mengajak kepada para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, mempeneguhkan jati diri. Saya mengimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru. Berilah kesempatan kepada para guru untuk membantu anak-anak kita dengan cara terbaik. Perbaiki komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas semua dharma bakti yang tak ternilai dengan materi. Teruslah mengabdi penyalakan negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan Indonesia ditentukan. Peringatan Hari Guru Nasional di Manokwari menjadi pengingat akan pentingnya peran guru dalam membentuk masa depan generasi penerus. Momen ini juga menjadi wadah bagi para murid untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi guru di tanah Papua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi temukan ladang ganja setinggi 3 meter di Halmahera Utara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Tiara Dianti. Tim SAR terus melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menjadi perhatian utama tim SAR. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan mengevakuasi warga terdampak banjir di sejumlah titik, antara lain di wilayah Kolang, Badiri, Sibabangun, Lumut, Sarudik, dan Tapianauli. Dalam pencarian dan evakuasi ini, tim SAR mengerahkan seluruh personil agar dapat segera membantu warga yang terdampak. Dengan menggunakan perahu karet, seluruh personil tim SAR tersebut menyisir satu persatu rumah yang terendam banjir di sejumlah titik tersebut. Tidak hanya di lokasi banjir, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak tanah longsor. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS, Putu Arga Sujarwadi mengatakan, tim SAR gabungan dalam operasi SAR ini diantaranya dari TNI, Polri, BPBD daerah, dan Basarnas. Dan tim SAR masih terkendala dengan cuaca ekstrim yang membuat evakuasi jalur laut dan jalur darat sulit ditempuh. Dapat kami sampaikan, tim SAR gabungan dari unsur TNI Polri, BPBD, pemerintah, dan pemerintah daerah sudah bersatu padu untuk melakukan upaya evakuasi dan juga melakukan pencarian dan pertolongan wilayah-wilayah yang tercover di sektor-sektor yang sudah diasir di wilayah kecamatan, baik itu di Sibolga maupun Tapanuli. Untuk tim
yang siap mendukung masih terkendala dalam akses, baik itu dari laut, masih cuaca kurang bersahabat, dan juga jalur darat masih terkendala putus. Untuk perkembangan akan disampaikan pada bulan pertama. Terima kasih, selamat siang. Dari data sementara Basarnas, korban tertinggi yang terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah di Kolang, yaitu 1.261 kakak terdampak dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 4 orang dari satu keluarga yang tertimbun longsor. Di Kota Sibolga, terdapat 21 korban hilang dan 8 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Sedangkan di Tapanuli Selatan, terdapat 6 orang korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan 7 orang terdampak tanah longsor. Sementara itu untuk wilayah Sibolga, lokasi penampungan korban terdapat di SMPN 5 Parombunan, Tapanuli Tengah di Gor Pandan, dan Tapanuli Selatan di RS Bayangkara Batang Toru, dan titik pengungsian desa setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial memastikan korban bencana alam yang terjadi di kawasan Tapanuli Raya mendapatkan bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan sosial terus dikerahkan bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di kawasan Tapanuli Raya hingga saat ini. Gus Ipul memastikan tim dari Kementerian Sosial telah diterjunkan ke lokasi bencana, serta penyaluran bantuan seperti tenda pengungsian, obat-obatan, fasilitas makanan siap saji, pakaian bagi ibu dan anak, serta seluruh paket dukungan logistik lainnya telah dikirim. Gudang logistik milik Kementerian Sosial yang ada di provinsi ada di 2 tempat, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sehingga penyaluran bantuan ke kawasan Tapanuli terus dilakukan koordinasi yang intensif. Diketahui korban bencana alam di wilayah Tapanuli ini mencapai 2.000-an kartu keluarga dan 10 warga meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Tim udah berangkat ke sana, ya, jadi tim kami udah berada di lapangan. Kita mengirim segala bantuan yang dibutuhkan. Logistik yang kita kirim seperti biasa, mulai dari tenda pengungsian, ada obat-obatan, ada permakanan siap saji, ada pakaian untuk ibu-ibu, atau juga untuk anak-anak. Ya, semua paket untuk memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan sudah kita kirim. Sebagian sudah berada di tempat, sebagian lagi masih dalam proses perjalanan, dan kita juga siapkan dapur umum di sana. Yang juga perlu kami sampaikan, memang hari-hari ini masih tahap evakuasi ya, untuk mereka yang memerlukan satu pertolongan agar bisa berada di tempat yang lebih aman, dan itu dilakukan oleh TNI, Polri, Basarnas, dan kader-kader terlatih. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Petugas Narkoba Polres Halmahera Utara menggerebek ladang ganja di Geleka Selatan. Pohon ganja siap panen dan petani turut diamankan dari lokasi kejadian. Aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berhasil menemukan pohon ganja siap panen milik warga yang ditanam di kebun desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Halmahera Utara. Petugas mengamankan sebanyak 3 pohon ganja dari lokasi tersebut. Barang bukti ganja kemudian dicabut dan dibawa ke Mapolres Halmahera Utara di Tobelo. Tidak hanya pohon ganja dari lokasi, petugas juga berhasil mengamankan pelaku sebagai pemilik pohon ganja tersebut atas nama Mario Konovo, 31 tahun, warga desa Togawa. Diketahui awal mula pelaku memperoleh pohon ganja dengan cara menanam biji ganja yang didapat melalui kiriman paket dari seorang narapidana dari Lapas Ternate. Tanaman ganja yang kini berusia 8 bulan ini bahkan telah dipanen 1 kali dengan hasil 200 hingga 300 ampel dan telah dijual ke seseorang. Dapat kami jelaskan bahwa tim Opsnal Satres Narkoba Polres Halmahera Utara mendapat informasi dari masyarakat pada bulan Oktober tahun 2025, yang mana dalam informasi tersebut tim melakukan pengembangan dan menemukan identitas para pelaku. Selanjutnya tim bergerak menuju sasaran dan memastikan betul apa lahan tersebut benar atau tidak. Kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi dan menemukan benar adanya lahan tersebut, dan di dalam lahan tersebut terdapat 3 pohon
ganja yang siap panen. Olehnya itu tim langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk datang sama-sama menyaksikan. Selanjutnya tim melakukan penyitaan barang bukti di lokasi dengan cara mencabut dan disaksikan oleh pemerintah desa. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap pelaku lain termasuk penada barang haram tersebut. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup menemukan 7,4 ton udang yang terkontaminasi radioaktif cesium-137 asal pabrik pengolahan udang di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kementerian Lingkungan Hidup kembali melakukan pemusnahan udang-udang yang terkontaminasi radioaktif cesium-137 asal pabrik pengolahan udang di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Sebanyak 7,4 ton udang yang terkontaminasi radioaktif atau sekitar 537 kardus yang berisikan ribuan udang dilakukan pemusnahan di PT Prasahada Pamundah Limbah Industri PPLI yang berada di Kabupaten Bogor menggunakan mesin insinerator. Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, pemusnahan ini merupakan tahap kedua yang dilakukan oleh pihaknya. Sebanyak 7,4 ton udang mengandung kadar cesium-137 dan langsung dilakukan pemusnahan. Kita sudah melakukan pemusnahan sebelumnya, itu sebanyak 94 ton, sebanyak 1 ton. Hari ini kita akan melakukan juga pemusnahan kembali, kurang lebih 537. Ya, 537 kardus. Jadi total yang kita musnahkan, ya, produk udang terkontaminasi cesium itu sebanyak 7,4 ton. Ya, hasil pengukuran dari Green Development kandungan cesium yang berada di udang itu sekitar 10 becquerel per kilogram. Ini jumlahnya lebih kecil ya daripada 100 becquerel per kilogram. Ya, sehingga dinyatakan sebagai dapat dikelola dengan menggunakan protokol di luar protokol radioaktif, ya. Kita menggunakan protokol lingkungan hidup. Langkah-langkah penting kita lakukan tadi untuk memastikan upaya-upaya penanganan kontaminasi cesium-137 ini benar-benar dapat menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Saya juga memastikan komunitas Indonesia, ya baik yang di dalam negeri maupun di ekspor dapat kita jaga keamanan dan keselamatannya. Proses pemusnahan 7,4 ton udang yang terkontaminasi radioaktif ini menggunakan teknik termal atau insinerator bersuhu 400 derajat Celcius. Nantinya setelah dilakukan proses insinerasi, abu dari ribuan udang yang terkontaminasi tersebut dilakukan solidifikasi, kemudian ditempatkan di landfill atau lahan timbus. Dari Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, polisi berhasil meringkus 13 orang remaja di bawah umur yang diduga menyerang seorang bocah berusia 10 tahun dengan busur panah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 dari 13 orang terduga pelaku kini ditetapkan tersangka. Tim gabungan dari unit Reskrim Polsek Barombong, Satuan Intelkam, dan Sareskrim Polres Goa langsung meringkus belasan remaja terduga pelaku penyerangan terhadap bocah berusia 10 tahun dengan busur panah di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Satu persatu terduga pelaku ditangkap dari sejumlah lokasi berbeda. Dari hasil pengungkapan terduga pelaku, polisi telah menangkap 13 orang remaja di bawah umur. 3 diantaranya kini telah ditetapkan tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Masing-masing tersangka A dan R berperan membusur korban dan H yang memiliki busur panah. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 3 buah busur panah, 1 buah ketapel, 2 buah balok kayu yang ditancapkan paku, HP, serta 3 unit motor yang digunakan saat menyerang korban sebagai barang bukti. Sedangkan beberapa barang bukti busur dibuang oleh pelaku di pinggir laut. Dari hasil pengembangan, dapat kami sampaikan bahwa kami telah mengamankan 13 terduga pelaku. Yang mana dari 13 terduga pelaku tersebut, kami telah memfaktakan dan 3 orang kami telah naikkan statusnya menjadi tersangka. Tim gabungan Polres Goa dan Polsek Barombong berhasil mengamankan seluruh terduga pelaku. Sebelumnya, korban FH bocah 10 tahun diserang dan dibusur oleh kawanan pelaku saat sedang menuju tempat kursusnya di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami luka tertancap busur di paha dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani operasi.
Hingga kini 10 terduga pelaku dan 3 lainnya yang ditetapkan tersangka masih menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. 2 pencuri rumah kosong di Palembang nyaris babak belur dihajar massa saat tertangkap warga beraksi di sore hari. Kedua tersangka selamat dari amukan warga dan diamankan polisi ke Mapolres Palembang. Lantaran ulahnya melakukan aksi pencurian, 2 pencuri yang merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang ini harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya nyaris babak belur setelah diamankan warga saat melakukan aksi pencurian di rumah kosong milik korban Yunus pada Rabu sore 26 Oktober 2025. Kedua pelaku diketahui bernama Anton dan M. Rio Maulana yang tak lain merupakan tetangga korban. Keduanya mengakui sudah mencuri 2 kali rumah korban dan hasil curian dijual ke Pasar Cinde Palembang. Kanit Pamapta SPKT Polrestabes Palembang Ibda Hendra mengaku sudah mengamankan 2 pelaku dengan sejumlah alat bukti berupa grendel pintu yang dirusak dan tang yang digunakan pelaku untuk membobol rumah. Tadi ada laporan dari masyarakat bahwa ada rumahnya yang dimasuki oleh pencuri. Tadi barang bukti yang kita amankan 2 gembok rumah sama 1 buah tang. Pelakunya berjumlah berapa? 2 orang sudah kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Rumah kami sudah 2 kali awal bulan yang lalu, tapi tidak kami lakukan. Yang ini tidak sengaja datang kami untuk mengontrol rumah. Kalau yang ini ya kenal, salah satu itu yang kenal. Yang awal pertama kali kan lumayan sih, sampai guci-guci terus gelas-gelas keramik mama ya. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkarnya orang ambil kilo. Kalau yang rombongan TV itu tidak ada pulau lah, itu kan yang barang-barang antik itu yang agak nilai itu tadi 6 sampai 10 tadi. Kalau yang antik-antik itu ya. Pak itu Pak siapa namanya Pak? Julius. Sementara itu total kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu 2 pekerja warung makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi korban pembegalan HP sekelompok orang tak dikenal. Aksi begal HP ini terekam kamera pengawas. Beginilah aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Panjang Cidodol, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV menunjukkan 6 pelaku datang menggunakan 3 sepeda motor. Para pelaku langsung turun dan menyerang dengan mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Saat ditemui, korban mengatakan dirinya bersama rekannya baru selesai membersihkan warung dan sedang beristirahat di depan toko. Salah satu korban, Fahmi Nur Hakim, mengaku sempat ditodong parang di bagian leher saat ponselnya dirampas. Awal dari itu semua berarti saya dari kan udah beres-beres, berarti beres-beres dari sebelah kan ini, terus saya ke warung Madura di pinggir sebelah. Di situ saya ngopi di sini di depan sama 2 anak. Terus habis itu baru beberapa saat ngopi itu ada 6 anak, 3 motor, berarti 3 motor, 2 yang 1 motor itu bawa parang semua. Yang bawa parang itu berapa orang, yang ngancam berapa orang, dan yang bawa motor itu berapa orang, Pak? Yang bawa motor itu berarti 3 orang, motornya 3 orang, yang ngancem 3 orang juga bawa parang semua. Itu 3 motor itu bonceng-boncengan atau sendiri-sendiri, Pak? Bonceng-boncengan semua. Berarti total berapa orang, Pak? Total berarti 6 orang. Meski diancam, korban tidak mengalami luka serius. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 2 juta rupiah. Korban berencana melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan belakang Taman Tirus, Kelurahan Debonglor, Kota Tegal, Selasa 25 November 2025. Pelaku berhasil membawa kabur 3 unit sepeda motor meski pagar rumah korban telah terkunci. Peristiwa pencurian motor ini terjadi sekitar pukul 3.19 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah warga perumahan belakang Taman Tirus, Debonglor, Kota Tegal, Selasa 25 November 2025. Pelaku diduga masuk dengan cara menjebol pagar yang sudah terkunci gembok sebelum menggasak 3 unit sepeda motor sekaligus. Ketiga motor tersebut berjenis 2 Honda Beat dan 1 Honda Vario. Warga setempat menghimbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, mengingat aksi pencurian kendaraan bermotor kian marak terjadi di berbagai wilayah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Info TV, melaporkan.
Bocah berusia 7 tahun terkena peluru senapan angin di bagian kepala saat duduk bermain HP di depan salah satu rumah warga di Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, tengkorak kepala korban mengalami keretakan. Rafasya, seorang bocah berusia 7 tahun warga Kompleks Bonewa Estate, Kecamatan Patasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menjadi korban peluru nyasar dari senapan angin. Insiden naas ini terjadi pada sore hari, di mana korban dan sepupunya sedang duduk berdua di depan salah satu rumah warga sambil bermain ponsel. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan peluru tersebut mengenai dahi korban. Warga yang melihat korban sudah berlumuran darah di wajahnya langsung memberikan pertolongan pertama, memberikan dan memandikan korban, kemudian melarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan dari ibu korban, anaknya mengaku mendengar 2 kali suara tembakan. Tembakan pertama mengenai dahi Rafa dan peluru itu sempat tertancap di tengkoraknya. Setelah tembakan pertama, sepupunya segera berdiri dan lari pulang. Saat itu korban masih mendengar 1 kali suara tembakan lagi. Peluru yang tertancap di tengkorak dahi korban harus dikeluarkan melalui prosedur operasi kecil. Dokter awalnya mencoba mengeluarkan tanpa irisan, namun tidak berhasil. Akhirnya korban terus dibius sebanyak 2 kali dan peluru baru berhasil dikeluarkan setelah dilakukan irisan atau robekan di dahi, yang kemudian dijahit sebanyak 2 jahitan. Dokter mengkonfirmasi adanya retak pada tengkorak korban, meskipun korban belum sempat menjalani CT scan karena terkendala biaya. Hari sekitar antara setengah 3 ke jam 3, anak saya duduk di sini berdua sepupunya, duduk berdampingan, anak saya sebelah sini, sepupunya sebelah sini. Terus dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana, terus mengenai kepalanya pas bagian jidat. Iya, kata dokter tertancap di tengkorak. Itu hari dia dijahit 2 jahitan, antara 1 atau 2 jahitan. 1. Benar pada hari Minggu datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 November sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Meski kondisi korban RF sudah membaik, anak berusia 7 tahun itu masih trauma dan takut keluar rumah. Pihak keluarga menduga pelaku penembakan senapan angin berjumlah sekitar 2 orang dan terlihat masuk ke dalam kompleks tak lama setelah kejadian. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan bukti termasuk proyektil yang dikeluarkan tim medis untuk mengungkap pelaku penembakan di tengah permukiman itu. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang kakek di Ambon, Maluku berujung tangkap polisi setelah video penganiayaan 3 bocah viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat 3 bocah tersebut menukar uang di kios sang kakek, namun sudah kondisi robek hingga membuat pelaku emosi. Inilah video amatir 3 bocah warga desa Rubah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku yang dianiaya seorang kakek bernama Ali Mahu, 62 tahun. Ketiga korban adalah ANL, WL, dan GML. Peristiwa terjadi hari Minggu saat ketiga anak ini sedang latihan di halaman gereja Fajar Hidup, desa Rubah 3. Dalam video yang beredar, kakek ini menganiaya salah satu bocah dengan memukul hingga terjatuh. Korban yang terjatuh juga ditendang berkali-kali, tak hanya 1 bocah. 2 anak lainnya yang merupakan teman korban turut dianiaya pelaku. Belakangan diketahui penganiayaan 3 bocah tersebut dipicu masalah sepele. Saat itu ketiganya datang ke kios milik kakek guna menukarkan uang pecahan Rp10.000 dengan 2 lembar Rp5.000. Namun sang kakek emosi lantaran uang Rp10.000 milik para korban ternyata tidak utuh alias sobek. Atas peristiwa ini, keluarga para korban melaporkan sang kakek ke Polsek Teluk Ambon. Sang kakek langsung ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Secara kronologi singkatnya, orang tua korban pada hari Minggu kemarin yang bersangkutan datang ke Polsek Teluk Ambon untuk membuat laporan polisi terkait adanya anaknya dipukul oleh salah satu bapak-bapak ya, yang dimana juga anaknya itu sedang melaksanakan latihan, kemudian dapat laporan ibunya mendengar anaknya dipukul sebanyak 5 kali oleh pelaku. Kemudian sampai saat ini dari Polsek Teluk Ambon sudah mengamankan yang bersangkutan, yang terlapor, dan tadi juga kita sudah laksanakan gelar perkara terkait kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang dimana kami naikkan ke tahap sidik. Yang kemudian juga tadi juga kita sekalian untuk menetapkan sebagai tersangka.
karena ada yang memvideokan, karena memang ada yang memvideokan salah satu warga di sana memvideokan terjadinya kekerasan, karena memang motifnya memang karena hal yang sekiranya kalau menurut kami ini hal kecil, tapi memang itu bisa memicu emosi amarah. Tersangka kini ditahan di rutan Polsek Teluk Ambon untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Ambon, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.